Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Alhamdulillah. هذا النهار نستطيع أن نستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها المجلد الثالث وفي الباب الأول. عسى الله أن يسهلنا ويباركنا في تعلمنا هذا. طيب، كيف حالكن أيها الطالبات؟ Alhamdulillah. أين وصلنا في لقائنا الماضي؟ Iqra. وصلنا درس الأول. في الدرس الأول عن ما نتكلم. Kita membicarakan tentang apa di bab pertama kemarin? Mu'rab mabni. Al-mu'rab wal mabni min al-asma atau fil asma. Betul? Alaysa kadzalik? Betul. Bala. Baik, kemarin kita masih di bab 1 jilid 3 tentang al-i'rab wal bina atau mu'rab dan mabni. Mu'rab, mabni, dan ini masih di bagian pertama yaitu al-mu'rab wal mabni fil asma, pada ism. Kita belum masuk ke fi'lun. Pada ism saja, dan kemarin kita membahas masih pembahasan awal. Pengertian mu'rab dan mabni pada ism dan juga ism apa saja yang mabni. Mu'rab itu maksudnya bagaimana, Ibu? Yang bisa berubah keadaan akhirnya karena faktor tertentu. Yaitu mu'rab maksudnya adalah ism yang bisa berubah bentuk akhirnya jika dipengaruhi faktor i'rab. Gitu, ya? Betul? Sedangkan mabni bagaimana lawannya? Isim yang tidak bisa berubah bagian terakhirnya meskipun ada faktor yang mempengaruhi. Meskipun ada faktor i'rab yang mempengaruhi, dia tidak bisa berubah bentuk terakhirnya. Jadi faktor i'rab ya, maksudnya di sini adalah faktor i'rab. Bukan faktor X. Tapi faktor i'rab. Jadi tapi kalau faktor yang lain mungkin bisa berubah atau tidak fi'lun mabni, ism mabni itu? Berubahnya kan bukan karena. Nah, kalau misalkan faktornya yang lain selain faktor i'rab, mungkin bisa berubah atau tidak? Mungkin bisa jadi. Mungkin bisa jadi. Apalagi? Misalnya bagaimana? Itu mabni itu bisa berubah bentuk terakhirnya jika faktornya bukan faktor i'rab. Karena aslinya kalau faktor i'rab, mabni itu tidak bisa berubah kan, ya? Iya kan? Iya. Bentuknya tetap. Tapi dalam kondisi tertentu itu bisa bentuknya berubah, biasanya karena penyelarasan bunyi. Ya kan, Ibu, ya? Biasanya karena penyelarasan bunyi. Misalnya apa? Domir kan, ya? Misalnya domir hu. Hu itu kan aslinya harokatnya domah kan, ya? Iya atau ya? Hu itu aslinya harokatnya domah. Tapi kalau sebelumnya ya sukun seperti fi atau ala, jadi fihi, alaihi. Kan gitu, ya? Iya. Jadi kasrohnya itu bukan tanda jar, karena kan tidak terpengaruh faktor i'rab. Ya kan, ya? Kasrohnya itu bukan tanda jar, melainkan karena penyelarasan bunyi ya sukun sebelumnya. Jadi faktor yang dimaksud faktor di sini adalah faktor i'rab, khusus faktor i'rab. Jadi kalau ada faktor i'rab, apakah ada huruf jar
atau huruf nasab atau fi'lun yang menasabkan maf'ulun bihi, atau ada huruf yang lain, maka tetap bentuknya tidak ada perubahan sama sekali seperti haula'i kemarin. Dan yang termasuk ism mabni itu ism apa saja? Ada 8 kelompok ism yang kita sebutkan kemarin. Apa saja Ibu? Domir. Mabni. Yang pertama, mabni. Yang pertama domir. Semua domir itu mabni. Santun. Cuma yang kedua? Isim Isyarah. Ism isyarah. Santun. Ism isyarah. Tadi domir itu mabni ya. Semua domir itu mabni. Semua domir itu mabni. Jadi tidak bisa berubah harokatnya atau bentuknya jika dipengaruhi faktor i'rab. Tapi kalau faktor yang lain tadi, karena penyelarasan bunyi misalkan, itu bisa seperti tadi fihi, alaihi, bisa juga pada ism musanna kalau mudhaf kepada ya mutakallim. Ya mutakallim sebagai mudhafun ilaih. Lalu mudhafnya ini ism musanna. Misalkan apa Om? Kitabani, kan? Kitabani. Ya atau ya? Iya. Kitabani. Kalau misalkan ditambahkan mudhafun ilaih ya mutakallim jadinya bagaimana Om? Kitaba. Masih ingat kemarin pembahasan ism musanna sebagai mudhaf? Kitabani. Kalau kata kitabani ini kita jadikan mudhaf dan mudhafun ilaihnya ya mutakallim jadi bagaimana? Kitabain. Kitaba. Masa kitaba ini ke marfu. Kitaba. Kitabaya. Kitabaya. Ya mutakallim itu jadi fathah. Ya mutakallim kan aslinya sukun kan Om ya? Ya atau ya? Iya. Tapi kalau tetap kita paksakan sukun, itu kan nggak bisa berbunyi. Sukun ketemu sukun. Kitaba. Ya kan Om ya? Ya atau ya? Kitabaya itu kalau marfu. Kalau majrur atau mansub dari kitabaya. Jadi ya mutakallim itu aslinya sukun. Tapi kalau sebagai mudhafun ilaih dari ism musanna, maka dia jadi fathah, gitu ya. Karena menghindari pertemuan dua sukun. Ya atau ya? Ya, al-muhim itulah. Yang penting domir itu semuanya mabni. Tapi bisa berubah untuk penyelarasan bunyi, bukan karena pengaruh i'rab tapi karena penyelarasan bunyi. Begitu Ibu ya? Wadah? Halo? Nah, yang pertama tadi domir itu semuanya mabni. Yang kedua apa Ibu? Ismul isyarah. Ismul isyarah. Semua ism isyarah semua mabni, betul? Kecuali ada pengecualian? Yang tasniyah. Kecuali al-isyarah lil musanna. Hadzani dan hataini. Dzanika dan tanika itu semuanya mu'rab seperti ism musanna, gitu kan ya? Mu'rab seperti ism musanna, mulhaq bil musanna. Santuna. Kemudian yang ketiga apa Ibu? Ism mausul. Ism mausul. Ism mausul itu semuanya mabni. Ada pengecualian? Kecuali musanna dan ayyun. Ahsantunna. Jadi semua ism mausul itu mabni kecuali ism mausulil musanna, alladzani dan allatani dan juga ayyu jika digunakan sebagai ism musanna. Jika digunakan sebagai ism mausul. Ahsantunna. Lalu yang keempat, ism istifham. Semua ism istifham mabni kecuali ayyu sebagai ism istifham. Jadi semua. Yang kelima, ba'dul dzuruf. Dzarf itu mufrad, al-dzuruf jamak.
Ba'du dzuruf. Jadi beberapa dzaraf saja. Beberapa dzaraf itu mabni, tidak semua dzaraf. Kebanyakan dzaraf itu mansub. Tapi kalau ada beberapa kata di sana ada iz, idza, haitsu, amsi, al-ana, itu semuanya mabni. Dan beberapa yang kita sebutkan di syarah kemarin. Berikutnya, apa yang termasuk isim mabni? Ismul fi'li atau asmaul af'al. Ismul fi'li atau asmaul af'al. Ism fi'li atau sama asmaul af'al itu semuanya juga mabni. Entah itu ismul fi'lil amri atau ismul fi'lil madhi, ismul fi'lil mudhari', semuanya mabni. Gitu ya. Thumma yang ketujuh Ibu. Raqam 7. Apa yang termasuk isim mabni? Al-a'dad murakkabah. Al-a'dad al-murakkabah itu bilangan berapa? 11 sampai 19. Belasan, 11 sampai 19. Semuanya mabni atau ada pengecualian? Kecuali 12. Kecuali 12. 12 itu bahasa Arabnya apa? Isna asyara itu untuk mudzakkar. Kalau untuk muannats? Isnata asyrata. Ahsantunna. Ini terdiri dari dua kata kan ya, dua bagian, isna dan asyara. Isnata dan asyrata. Ya atau ya? Iya. Itu yang mu'rab itu dua-duanya mu'rab atau bagaimana? Halo? Itu gimana Ustadz pertanyaannya? Tadi kan 12 itu bahasa Arabnya isna asyara dan isnata asyrata. Itu terdiri dari dua bagian kan Ibu ya? Dua kata. Kata isna dan asyara. Isnata dan asyrata. Ya atau ya? Dua kata atau dua bagian. Ya atau ya? Iya. 12 kalau dalam bahasa kita kan gitu. Ini dua kata ini dua-duanya mabni atau bagaimana? Yang isnanya ya? Afan, dua-duanya mu'rab, dua-duanya mu'rab, kan katanya 12 mu'rab ya, bukan mabni. Yang 11 sampai 19 itu mabni, kecuali 12, ya atau ya? Ya. Berarti 12 itu mu'rab, bukan mabni. Yang mu'rab itu dua-duanya, isna asyara, dua kata itu, atau salah satunya saja? Atau bagaimana? Bilangan duanya ya. Isnanya. Isna dan isnata itu yang mu'rab, sedangkan asyara itu mabni 'alal fath. Gitu ya. Asyara tetap asyara. Mungkin asyaru atau asyari. Begitu ya. Untuk bilangan belasan, kata asyara dan asyrota itu semuanya mabni. Sedangkan pengecualian untuk 12 itu hanya lafaz isna dan isnatanya saja. Isna dan isnata itu dalam keadaan rafa. Atau marfu'. Kalau majrur atau mansub maka isnai dan isnatai. Begitu ya? Iya. Wadih? Jadi kata asyara dan asyrotanya tetap mabni. Baik. Kemarin kita sebutkan juga yang ke-8 nih, Ibu. Yang ke-8 apa? Oh, yang ke-8. Ism syarat atau asma'us syarat. Ism syarat. Kata syarat itu semuanya juga mabni kecuali ayu jika digunakan sebagai syarat. Baik. Jadi kalau kata syarat ini mungkin tidak disebutkan oleh muallif kitab Durusul Lughah di sini mungkin karena kebanyakan kata syarat itu mustarak, kebanyakan asma'us syarat itu mustarak. Maksudnya mustarak itu bagaimana? Dia termasuk jika digunakan sebagai ismu syarat bisa, tapi juga terkadang termasuk ismul istifham, termasuk kata-kata yang lain kan gitu. Ada juga apa? Jadi mustarak biasanya kebanyakan ismu syarat itu mustarak.
Di sana ada man, ada mahma, ainama, mata, haitsuma. Ini bisa digunakan sebagai dzarf juga. Jadi mustarok biasanya, kata-kata mustarok yang tidak hanya digunakan sebagai syarat, tapi lafadz tersebut juga digunakan sebagai kata yang lain, sebagai ism istifham atau dzarf dan lain-lain. Begitu ya, Ibu ya? Syarti itu maksudnya apa sih, Ustadz? Syarat itu maksud nam Kalau kan apa? isim kan kata tunjuk. Nah, kalau ismu syarti apa? Ya kata syarat. Syarat-syarat Indonesia syarat gitu. Nah, jadi begini, kalau dalam uslubnya nanti dalam susunan kalimatnya mungkin begini. Nanti jika demikian, Afan. Oh gini, jika kamu demikian maka demikian. Misalkan nih, man yaqra yafham, man yaqra yafham. Siapa yang apa? Siapa saja yang membaca yafham, maka dia akan ada paham. Jadi ada fi'lu syarat, ada jawabu syarat. Ini jika atau siapa saja atau apa saja jika demikian, maka demikian gitu. Biasanya seperti itu. Syukran Ustaz. Afan. Misalkan mata tajlis ajlis. Kapan saja kamu duduk, aku akan ikut duduk. Mata tadhhab adhhab. Kapan kamu pergi, aku ikut pergi. Mata ta'kul akul. Kapan kamu makan, aku ikut makan. You jump, I jump gitu Ustaz. Apa? You jump, I jump. Kamu lompat, saya lompat. Nah, kurang lebih seperti itu. Atau tadi apa? Yang lain? Ma apa? Apa saja maknanya kalau di ism syarat. Ma tuhibbuhu uhibbuhu. Kan apa yang kamu suka, aku suka kan. Oh, gitu. Ini tuh syarat. Kurang lebih demikian. Baik. Ada pertanyaan lagi Ibu sebelum kita lanjutkan? Hal min soal? Enggak, belum, sama. Tidak ada pertanyaan? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Jadi kemarin kita dikenalkan dengan istilah mu'rab dan mabni. Mu'rab itu sebenarnya yang bagaimana, mabni itu yang bagaimana. Berikutnya apa saja yang termasuk ism mabni. Karena kebanyakan ism itu mu'rab. Maka kita hafalkan yang mabni saja, yang tidak banyak. Berikutnya kita akan dikenalkan dengan tanda-tanda i'rab. Dengan apa Ibu? Tanda-tanda i'rab. Nah, tanda-tanda i'rab. Dan nanti akan dilanjutkan lagi macam-macamnya. Maksudnya macam-macamnya ada apakah tanda i'rab ini i'rab zahir atau taqdiri atau mahalli. Kita coba bahas apa namanya? Halaman berikutnya. As-safha ba'dah. Kita buka Ibu. Halaman berikutnya di sana di atas kita baca alamatul i'rab al-asliyah wal far'iyah. Jadi tanda i'rab itu ada dua. Tanda i'rab ada dua macam. Apa saja? Al-asliyah wal far'iyah. Jadi tanda i'rab asli dan far'i. Asli itu sudah jadi bahasa kita kan, ya? Asli. Jadi tanda i'rab asli, tanda i'rab utama. Tanda i'rab utama adalah tanda i'rab yang sudah kita kenal sebelum-sebelumnya, yaitu berupa harokat yang dijelaskan di sini. Alamatul i'rabil asliyah fil ism. Tanda-tanda i'rab asli atau tanda i'rab utama dalam ism atau pada ism. Itu ada dhammah, fathah dan kasroh. Dhammah, fathah dan kasroh. Dhammah sebagai tanda apa? Alamatul raf'i. Sedangkan fathah sebagai tanda apa? Alamatul nasbi. Kasroh sebagai tanda
Alamatul jar. Alamatul jar. Makanya dulu mungkin kita sempat menyinggung misalkan fil fasli. Fi itu harful jar kan Ibu ya? Fi Iya. itu harful jar. Lalu al fasli itu ismun majrurun wa alamatu jarrihi. Kan kita bilangnya gitu ya. Wa alamatu jarrihi kasroh. Ya atau ya? Iya. Wa alamatu jarrihi kasroh. Tanda jarnya kasroh. Jadi kalau misalkan masuk wa alamatu nasbihi fathah. Kalau misalkan marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. Begitu ya. Jadi dhammah, fathah dan kasrah itu termasuk alamatul i'rab al-asliyah. Kalau dhammah digunakan sebagai tanda rafa', fathah digunakan sebagai tanda nasab, kasrah sebagai tanda jar. Tapi nanti kita akan ketemu juga penjelasan bahwasanya suatu ketika fathah itu bisa sebagai tanda i'rab far'i atau cabang atau tanda i'rab yang mewakili tanda i'rab utama. Kasroh juga demikian. Jadi tanda i'rab itu ada dua macam, yang pertama asli dan yang kedua far'i. Far'i itu kalau secara harfiah apa Ibu? Maknanya? Far'un. Apa Om? Cabang. Cabang. Ya, far'un itu aslinya cabang maknanya. Far'iyun. Maksudnya cabang di sini adalah bukan tanda i'rab utama. Jadi tanda i'rab yang mewakili tanda i'rab utama atau tanda i'rab asli. Gitu ya. Tanda i'rab far'i itu ada banyak. Tanda i'rab far'i itu ada banyak. Ada yang berupa harokat, ada yang berupa huruf. Ya kan? Ya kan Ibu ya? Iya. Nah, kita di sana di bawahnya dijelaskan wa hunaka alamatun ukhra far'iyah, dan di sana ada tanda-tanda yang lain selain dhammah, fathah, kasroh sebagai tanda rafa', nasab dan jar. Di sana ada tanda-tanda yang lain far'iyah, tanda i'rab far'i. Wa hiya fil anwa'il atiyah minal asma. Dan tanda-tanda i'rab asli itu terdapat pada beberapa isim berikut. Yang pertama, pada jam'ul mudzakkar salim. Jam'ul muannats salim. Dulu di semester 2 kita pertama kali dikenalkan, di semester 3. Di semester 2 betul. Di semester 2 kita pertama kali dikenalkan dengan bentuk jamak muannats salim. Kemudian di semester-semester berikutnya kita juga dijelaskan tentang tanda i'rab dari jamak muannats salim. Masih ingat ya Ibu-ibu? Jamak Masih. muannats salim itu yang bagaimana? Yang atun atin. Apa? Yang atun atin. Maksudnya? Bagaimana? Apa-apa? Yang kayak ada terakhirnya ada atun sama atin gitu ya. Oh, atun atin. Misalkan kalau muslimatun itu jamaknya? Muslimatun. Muslimatun. Ahsantun. Muslimatun. Itu kan ada tambahan alif dan tak maftuhah di belakangnya. Baik, sekarang tanda i'rabnya, apakah semua tanda i'rab jamak muannats salim itu tanda i'rab asli? Tidak. Kalau dalam keadaan rafa', na'am muslimatun, tanda i'rabnya asli. Ya atau ya? Iya. Dalam keadaan jar itu juga tanda i'rabnya asli, muslimatin. Ya atau ya? Jadi Iya. muslimatun, muslimatin. Tapi jamak muannats salim itu tidak bisa diharokati fathah. Jadi nggak bisa muslimatan, itu nggak mungkin. Gitu ya? Iya. Karena dia tidak bisa diharokati fathah huruf terakhirnya, maka tanda nasabnya diwakili alamah far'iyah berupa cabang. Kasroh. berupa kasroh. Jadi pada jamak muannats salim itu terdapat alamah far'iyah berupa kasroh dalam keadaan nasab. Gitu ya. Kalau dalam keadaan nasab kan aslinya tandanya fathah kan ya? Ya atau ya? Iya. Tapi khusus dalam jamak muannats salim, tanda nasab itu berupa kasroh yang mewakili fathah. Kasroh mewakili fathah karena kan tidak bisa di fathah. Ya kan Om ya? Wadih? Iya. Bingung tidak Ibu-ibu? Belum. Ibu-ibu bingung tidak? Ibu-ibu yang lain? Bu Elvi?
Bu Juanita, mau Fikri? Halo, bagaimana Om? Lagi Jadi kalimat apa tuh namanya? Apa namanya Om? Kalau mu'annas salim Nah, itu karena nggak boleh pakai fathah, jadi diwakili dengan kasroh. karena dia tidak bisa diharokati fathah huruf terakhirnya. Jadi muslimatun, muslimatin, misalnya hanya gitu saja. Maka kalau dalam keadaan nasab atau mansub, maka dia tidak di fathah tetap huruf terakhirnya. Fathahnya diwakili kasroh. Jadi kasroh pada jamak muannats salim itu bisa kasroh asli, bisa kasroh far'i, kasroh far'iyah yang mewakili fathah itu tadi. Begitu Om ya? Bingung tidak? ya. Jadi kasrohnya itu tanda cabangnya gitu Ustaz. Nah, betul. Jadi tidak selamanya harokat itu tanda asli Om ya. Tidak selamanya kasroh itu tanda utama. Tidak selamanya harokat itu tanda utama. Jadi fathah bisa saja nanti menjadi tanda far'i, kasroh juga bisa menjadi tanda far'i. Seperti di sini kan kasroh Om ya, sebagai tanda far'i yang pertama ini. Ya kan Om ya? Halo. Ya Ustaz. Ini saya jarang tanya Nadia sama Safira, paham nggak? Nah, saya husnudzan. Paham Ustaz. Tapi kalau misalkan nggak paham, silahkan ditanyakan. Baik. Berikutnya, yang ism yang menggunakan tanda i'rab far'i, yang kedua adalah al-mamnu'u minas sharf. Kita dulu di akhir semester 2 atau di akhir jilid 1 kita membahas mamnu' minas sharf kan Ibu ya? Ya atau ya? Iya. Nah, kita membahas mamnu' minas sharf dulu. Mamnu' minas sharf itu tidak boleh ditanwin kan Om ya? Ya atau ya? Iya. Selain tidak boleh ditanwin, tidak bisa apa lagi? Tidak bisa Kasroh. Tidak bisa dikasroh. Karena tidak bisa dikasroh, kalau majrur bagaimana? Wakuli oleh di fathah. Tanda jarnya adalah fathah. Fathah ini bukan alamah far'iyah. Bukan alamah asliyah pada mamnu' minas sharf, tapi alamah far'iyah. Gitu kan, ya? Iya. Aslinya kan kalau majrur itu harusnya kasroh. Ya atau ya? Tapi karena mamnu' minas sharf nggak bisa kasroh, nggak boleh dikasroh, maka kasrohnya diwakili fathah. Ini fathah pada mamnu' minas sharf itu biasanya mewakili kasroh atau alamah far'iyah pada dalam keadaan jar. Gitu ya? Bingung tidak? Ini agak belibet ini ngomongnya. Kalau bingung sampaikan Om, biar saya bisa menjelaskan lagi. Bingung nyampe. Bagaimana Om? Bingung cara nyampeinnya ini loh. Coba Ustaz ulang lagi sekali lagi sih Ustaz. Ulang saya. Ya, gitu Om, kalau misalkan kurang jelas ngomong, malah justru saya senang kalau ibu-ibu mau ngomong gitu, jangan dipendam gitu. Baik. Jadi mamnu' minas sharf insyaallah kita masih ingat ya untuk mamnu' minas sharf. Mamnu' minas sharf itu isim yang tidak boleh diakhiri tanwin dan juga tidak boleh diharokati kasroh huruf terakhirnya. Ya atau ya? Meskipun majrur dia tetap tidak boleh kasroh. Karena tidak boleh kasroh ini kalau majrur tanda i'rab jarnya itu diwakili fathah gitu ya. Jadi dalam keadaan jar mamnu' minas sharf itu menggunakan tanda i'rab far'i gitu ya. Dalam keadaan jar ism mamnu' minas sharf menggunakan tanda i'rab far'i berupa fathah. Masih bingung tidak Om? Contoh di sana idhhab ila fir'auna, ini ayatnya iqtibas dari ayat. Idhhab ila fir'auna. Ila ini harful jar kan Om ya? Ya atau ya? Lalu Fir'aun ini seharusnya ism majrur. Seharusnya ism majrur, tapi tandanya bukan kasroh, melainkan fathah. Karena Fir'aun itu mamnu' minas sharf. Dia al-alam al-a'jami, nama non-Arab.
Makanya dalam keadaan jar dia tidak ditandai kasroh tapi fathah. Nah, fathah ini kan bukan tanda i'rab asli kan, Om ya? Tanda i'rab asli kalau majrur itu seharusnya kan kasroh, ya atau ya? Iya. Ini fathah ini tanda i'rab far'i. Tanda i'rab cabang atau yang mewakili tanda i'rab asli. Ini di sini mewakili kasroh kan gitu, Om ya? Bingung tidak, Om? Masih bingung tidak? Halo? Iya, enggak. Sudah tidak bingung? Masih ada, kalau misalkan masih ada yang bingung silahkan disampaikan. Tidak ada yang ditanyakan? Kalau saya tanya, salamtu ala Aisyata. Salamtu ala Aisyata. Ala Aisyata. Kata Aisyah di situ dalam keadaan apa? Dalam keadaan majrur. Majrur. Tanda jarnya apa? Fathah. Pilih fathah. Fathah. Kenapa kok tanda jarnya fathah? Itu tanda Naam. Jadi fathah di situ tanda jar asli atau far'i? Far'i. Far'i ya. Far'i. Kalau tanda jar asli kan aslinya kasroh kan gitu ya. Tapi di sini menggunakan tanda jar asli, tanda jar far'i karena dia mamnu' minas sarf, tidak boleh diharokati kasroh. Mafhum ya, insyaallah bisa dipahami ya. Jadi ini kebalikan dari yang pertama tadi. Kalau jamak muannats salim itu tidak boleh apa, Om? Fathah. Tidak boleh fathah, tidak boleh fathah, maka tanda fathahnya diwakili kasroh. Kalau yang nomor 2 ini tidak boleh kasroh, maka kasrohnya diwakili fathah gitu ya. Iya. Tayyib, fathallahu alaikum. Semoga Allah berikan kemudahan. Nastamir raqam 3 atau di sini tadi ism yang menggunakan tanda i'rab cabang. Yang ketiga adalah al-asmaul khamsah. Masih ingat Ibu-ibu al-asmaul khamsah? Al-asmaul khamsah itu apa saja? Abu, aku, hamu, zu. Seperti disebutkan di sini, abun, akhun, hamun, fu, dan dhu. Ini semuanya jika digunakan sebagai mudhaf. Jika digunakan sebagai mudhaf, semuanya ini jika digunakan sebagai mudhaf selain kepada ya mutakalim. Jika dimudhafkan kepada kata apa saja selain ya mutakalim, maka di sana tanda i'rabnya bukan huruf, tanda i'rabnya bukan harokat, ya kan Ibu ya, tapi huruf, ya atau ya? Iya. Jadi al-asmaul khamsah, abun, akhun, hamun, fu, dan dhu, yaitu kalau digunakan sebagai mudhaf dan mudhaf kepada selain ya mutakallim, maka tanda i'rabnya menggunakan huruf. Dan kalau tanda i'rab asli itu kan nggak ada huruf kan, ya? Nggak ada tanda i'rab huruf kalau tanda i'rab asli, ya atau ya? Iya. Nah, jadi kalau tanda i'rabnya huruf, itu pasti itu tanda i'rab far'i. Ya kan, Om ya? Iya. Bingung tidak, Ibu? Ulang Ustaz, huruf apaan? Huruf apaan? Ulang huruf yang mana Ustaz? Huruf yang mana? Huruf yang itu. Ulang Ustaz. Ini coba kita ulang sedikit lalu kita lanjutkan. Sebenarnya huruf-hurufnya di sana baru dibahas di bawahnya. Di sini yang ketiga, jenis ism yang menggunakan tanda i'rab cabang, yang ketiga adalah al-asmaul khamsah. Al-asmaul khamsah itu apa saja? Abun, akhun, hamun, fu, dan dhu. 5 kan ya? Abun, akhun, hamun, fu, dhu. Dihafalkan itu. 5 ism ini jika digunakan sebagai mudhaf, gitu ya? Jika digunakan sebagai mudhaf dan mudhafun ilaihnya selain ya mutakallim,
5 ism ini jika digunakan sebagai mudhof, kedudukannya sebagai mudhof, dan mudhofun ilaihnya selain ya mutakallim, maka tanda i'rabnya pasti menggunakan tanda i'rab far'i berupa huruf. Huruf apa? Di sana disebutkan kullul alamat fiha far'iyah. Semua tanda i'rab pada ism ini menggunakan tanda i'rab far'i berupa huruf. Jadi kalau sebagai mudhaf dan mudhafun ilaihnya bukan ya mutakalim, maka pasti semua keadaan i'rab menggunakan tanda i'rab far'i. Apa saja itu? Alamatur raf'i al-waw. Tanda rafa'nya adalah al-waw. Ja'a abuka. Ja'a abuka. Kan Ibu ya? Ini abuka, ini abu di sini kedudukannya sebagai fa'il kan namanya? Ya atau ya? Ya. Iya. Aja'a abuka. Aja'a abuka, abu di sini kedudukannya sebagai fa'il. Fa'il itu majrur atau mansub? Marfu. Fa'il itu marfu'. Fa'il itu selalu marfu'. Dan di sini tanda rafa'nya apa? Abuka, tanda rafa'nya apa? Wow. Mau. Al-waw, kan gitu ya? Iya. Al-waw. Jadi al-waw itu mewakili dhammah. Gitu ya? Iya. Wadih? Jadi abu di sini marfu' wa alamatu raf'ihi al-waw. Tanda rafa'nya huruf waw. Niyabatan anid dhammah, yang mewakili dhammah. Kemudian di sana wa alamatun nasbi al-alif. Tanda nasab pada al-asmaul khamsah itu alif. Nahu misalnya a'rifu abaka, saya mengenal ayahmu. Abaka. Nah, kira-kira abaka di sini kedudukannya sebagai apa, Ibu? Maf'ul. Maf'ulun bihi. A'rifu itu kan fi'lun dan fa'il. Fa'ilnya dhamir mustatir. Saya mengenal. Abaka berarti sebagai maf'ulun bihi atau objek. Maf'ulun bihi itu marfu' atau mansub? Maf'ul mansub. Mansub ya? Mansub. Ahsantunna. Jadi di sini abaka, aba di sini maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi Alif. Al-alifu. al-alif. Jadi alif di sini mewakili fathah gitu Ibu ya. Wadih? Alif. Jadi alif ini tanda i'rabnya menggunakan huruf. Kemudian dalam keadaan jar wa alamatul jarri al-ya. Dalam keadaan jar tandanya adalah al-ya. Nahwu misl Aina sayyaratu abika? Aina sayyaratu abika? Kalau saya tanya, abi di sini kedudukannya sebagai apa di sini? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Ahsan. Sayyaratu abika kan gitu ya. Mobilnya ayahmu. Abi, kata abi di sini sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu marfu' atau mansub? Majrur. Ahsantunna, majrur. Mudhafun ilaih itu majrur. Ma alamatu jarrihi, berarti abi di sini kan ismun majrurun. Alamatu jarrihi Al-ya. al-ya'u. Jadi gitu ya. Jadi ya di sini mewakili kasroh. Jadi hanya terbatas pada 5 ism ini saja. Abun, akhun, hamun, fu, dan du. Jika kedudukannya sebagai mudhaf dan mudhafun ilaihnya bukan ya mutakallim, maka tanda i'rabnya selalu menggunakan huruf atau tanda i'rab cabang. Kalau dalam keadaan rafa, tandanya waw, dalam keadaan nasab tandanya alif, lalu dalam keadaan jar tandanya ya. Begitu Ibu ya? Bingung tidak? Hal min soal? Hal min sa'ilah? Ada pertanyaan? Atau ada yang bertanya? Ada yang bingung? Halo? Ada yang kurang jelas? Tapi kalau saya tanya, tabbat yada abi lahabi wa tab. Di sana ada kata abi lahabi wa tab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Di sana kata abi, yaitu kedudukannya sebagai apa dan keadaan i'rabnya bagaimana? Marfu ya Ustaz. Apa Sebagai Masa? tambat siada. Coba dibuka surat Al-Lahab ya. Surat Al-Lahab, tabbat ya tabbat itu fi'lun. Yada itu fa'il wa huwa mudhaf. Mudhafun ilaih.
Bagaimana? Sebagai mudhofun ilaih. Sebagai abi di situ kedudukannya sebagai Mudhofun ilaih. mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu marfu' atau mansub? Majrur. Mudhafun ilaih itu majrur. Tanda jarnya di situ apa? Tabat Ya. ada abilah alia. Jadi di sana menggunakan abi karena majrur, tanda jarnya ya gitu ya. Bukan Abu Lahab kan ini. Tabat ada abi lahab Ada lagi mungkin ibu-ibu menyebutkan contoh? An Abi Hurairah. Ya kan namanya biasanya kita mendengar dalam hadis an Abi Hurairah. Kata ab di situ kedudukannya atau keadaan di Arabnya bagaimana? Sebagai maf'ul. An Abi Hurairah. An itu huruf apa? An itu huruf jar, ya kan ibu ya? Ya. Huruf jar atau huruf nasab? An, pakai an. Huruf jar, yakin huruf jar? Nah, itu huruf jar. Karena abi belakangnya. An Abi Hurairah. Berarti abi, kata ab di situ keadaannya bagaimana? Majrur. Majrur. Tanda jarnya Al-ya'u. al-ya. Jadi 5 isem ini abun, akhun, hamun, fu dan du itu selalu kalau digunakan sebagai mudhaf dan mudhafun ilaihnya bukan ya mutakalim, berarti tanda i'rabnya selalu menggunakan huruf ya. Dalam keadaan rafa tandanya tandanya waw, dalam keadaan nasab tandanya alif, dan dalam keadaan jar tandanya ya. Masih bingung tidak ibu-ibu? Hal min soal. Ini ibu-ibu kalau diam semuanya saya malah bingung. Ini udah paham belum? Halo, ada orang? Ini sama kayak gini ya Ustadz. Yauma yafirrul mar'u min akhi gitu ya. Min akhihi. Akhihi. Kenapa tidak akhuhu atau akhohu, tapi akhihi? Kenapa? Karena ada min. Karena majrur. Sebelumnya ada min. Min itu huruf jar kan namanya? Ya. Oke, akhihi itu ism majrur. Ism majrur. Tanda jarnya apa? Ma alamatu jarrihi? Ya. Al-ya'u. Gitu ibu-ibu ya? Insya Allah nggak bingung ya? Insya Allah. Baik. Fatahallah alaikunna. Ini kalau diem semuanya tuh saya malah yang ragu dan bingung saya. Baik. Ini tadi kita sampaikan di yang nomor 3 ini tadi. Jadi 5 isem ini al-asma al-khamsah. 5 isem ini abun, hamun, fu, abun, akhun, hamun, fu dan du. Ini jika digunakan sebagai mudhaf kan ibu ya. Dan mudhafun ilahnya bukan ya mutakallim, maka tanda i'rabnya semuanya menggunakan tanda i'rab cabang berupa huruf. Tapi kalau bukan sebagai mudhaf, kata abun, akhun, dan hamun itu kalau tidak digunakan sebagai atau kalau fu pasti. Kalau fu dan du itu pasti sebagai mudhaf. Tapi kalau abun, akhun, dan hamun ini digunakan tidak sebagai mudhaf, maka tanda i'rabnya menggunakan tanda i'rab asli gitu Ibu ya. Abun, aban, abin. Akhun, akhon, akhin. Kan gitu Ibu ya. Hamun, haman, hamin. Jadi harus sebagai mudhaf. Baru menggunakan tanda i'rab berupa huruf. Kalau bukan sebagai mudhaf, maka tidak. Dan mudhafun ilaihnya harus selain ya mutakallim. Kalau mudhafun ilaihnya ya mutakallim, maka tanda i'rabnya muqaddarah. Tanda i'rabnya tetap menggunakan tanda i'rab asli. Dengan abi itu tanda i'rabnya tetap tanda i'rab asli tapi muqaddarah. Bisa tanda i'rabnya di situ kalau marfu' tanda i'rabnya dhammah. Kalau majrur kasroh, kalau mansub fathah. Abi, akhi, hami. Jadi kalau mudhafun ilaihnya
ya mutakallim itu tanda i'rabnya tanda i'rab asli tapi muqaddarah, tidak nampak, tidak ditulis, tidak disebutkan. Kenapa kok tidak nampak? Karena listighalil mahal, karena tempatnya sudah ditempati kasroh. Kasroh itu menyesuaikan dengan bunyi ya mutakallim. Abi gitu kan. Kalau misalkan kita tetap paksakan dhammah, misalkan abui gitu kan namanya. Abui gitu. Susah. Makanya muqaddarah di sana. Lalu harokatnya kalah dengan harokat yang menyesuaikan dengan bunyi ya. Jadi abi. Bingung tidak maksud saya Ibu untuk yang kedua ini? Enggak. Enggak Om ya. Jangan bilang yang enggak Om. Jadi 5 ism ini menggunakan tanda i'rab far'i berupa huruf itu hanya jika digunakan sebagai mudhaf. Kalau enggak sebagai mudhaf, tanda i'rabnya asli. Dan harus mudhafun ilaihnya selain ya mutakallim. Kalau mudhafun ilaihnya ya mutakallim, maka tanda i'rabnya asli tapi muqaddarah. Gitu Om ya? Iya. Wadah? Tayyib, ahsantun. Misalkan di sana li akhun ini akhun ini marfu', tanda rafa'nya dhammah. Sa'altu akhon ini mansub. Maf'ulun bihi mansub, tanda nasabnya fathah. Anta ka akhin, engkau seperti saudara. Baik, akhin di sini majrur karena didahului harful jar kaf di sana. Majrur tanda jarnya kasrah. Baik. Hal min soal, Anda pertanyaan Ibu tentang tambahan itu tadi, bagian ketiga? Nah, baik, nastamir. Sekarang ism kelima, jenis ism kelima yang menggunakan tanda i'rab far'i. Jenis ism kelima yang menggunakan tanda i'rab far'i atau far'iyah, alamatul i'rab al-far'iyah. Apa itu? Jam'ul mudzakkaris salim. Kita dulu juga mulai mengenal jamak mudzakkar salim di awal semester 2. Jamak mudzakkar salim itu yang bagaimana Ibu? Afwan, awal semester 3, bukan awal semester. Astagfirullah. Awal semester 2, betul. Awal semester 2 masih jilid 1. Jamak mudzakkar salim itu yang bagaimana Ibu? Ada tambahan waw dan non di belakangnya. Naam, jadi struktur katanya tidak ada yang berubah kan Om ya? Hurufnya, harokatnya itu tidak ada yang berubah, panjang pendeknya tidak ada yang berubah, hanya mengalami tambahan di akhirnya, yaitu tambahan waw dan nun. Ya atau ya? Misalkan muslimun jadi muslimuna, mu'minun jadi mu'minuna. Ahsantuna. Di sana ada tambahan waw dan nun. Tanda i'rab pada jamak mudzakkar salim itu tanda i'rab far'i atau asli? Far'i. Far'i ini menggunakan tanda i'rab far'i dalam semua keadaan atau dalam keadaan tertentu saja, dalam semua keadaan, dalam keadaan rafa', nasab dan jar semuanya, atau dalam keadaan tertentu saja menggunakan tanda i'rab far'i. Nggak ngerti pertanyaannya Ustaz. Belum ngerti. Jamak mudzakkar salim ini kan menggunakan tanda i'rab far'i tadi katanya. Iya. Selalu menggunakan tanda i'rab far'i dalam semua keadaan i'rab, baik marfu, mansub atau majrur, itu selalu menggunakan tanda i'rab far'i, atau hanya dalam beberapa keadaan i'rab saja, misalkan dalam keadaan jar saja atau dalam keadaan nasab saja menggunakan tanda i'rab far'i, atau semua keadaan baik marfu, majrur atau mansub. Dalam kan dia una sama ina. Nah ya, saya pertanyaan tadi, saya nggak tanya una atau ina. Berarti semua keadaan, Ustaz. Dalam semua keadaan. Tanyanya bingung apa jawabannya nggak ngerti, saya juga kayak bingung. Iya bingung tuh, mau jawabnya gimana juga bingung. Dalam semua keadaan dia menggunakan tanda i'rab far'i gitu ya. Jamak mudzakkar salim itu selalu menggunakan tanda i'rab far'i dalam semua keadaan i'rab. Mau marfu, mansub atau majrur, pasti tanda i'rabnya menggunakan tanda i'rab far'i. Tanda i'rabnya berupa apa? Huruf atau harokat? Huruf. Huruf apa? Waw dan alif. Marfu, alif dan
Hah? Yakin ada alif Ya. pada jamak mudzakkar salim? Waw dan Sejak ya. kapan? Waw Waw dan dan ya. ya. Waw dan ya. Alif dari Hong Kong ini. Sana. Alif dari Arab, Ustaz. Oh, alif dari Arab. Dari Arab. Tayyib. Jadi tanda i'rab pada jamak mudzakkar salim itu selalu menggunakan tanda i'rab far'i berupa huruf. Hurufnya apa? Dalam keadaan rafa, alamatu raf'ihi al-waw. Misalnya di sana. Jadi dalam keadaan rafa, alamatu raf'ihi al-waw. Misalnya dakhala al-mudarrisuna. Dakhala al-mudarrisuna. Al-mudarrisuna kedudukannya sebagai apa, Ibu? Il. Sebagai Fa'il. fa'il. Ahsantuna fa'il. Fa'il itu majrur atau mansub? Marfu. Marfu. Fa'il itu selalu marfu'. Di sini al-mudarrisuna sebagai fa'ilun marfu'un berarti. Tanda rafa'nya apa? Al-wawu. Au. Al-waw. Berarti huruf waw di sini sebagai alamatu raf'ihi. Jadi alamatu raf'ihi al-waw. Kenapa kok alamatu raf'ihi al-waw bukan dhammah? Karena far'i. Karena far'i. Enggak. Li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Oh, Jadi kenapa kok menggunakan tanda rafa'nya waw di sini al-mudarrisuna? oh, Karena dia jamak mudzakkar salim kan gitu, Om ya? Ya. Dibolak-balik ini. Kayak gitu, ya. Tapi insya Allah bisa difahami, Om ya. Coba kembali ke jamak mudzakkar salim ini kalau dalam keadaan nasab, tanda nasabnya apa? Al-ya'u. Al-ya. Jadi alamatu nasbihi al-ya. Misalnya di sana sa'altul mudarrisina. Saya telah bertanya kepada para guru. Sa'altu al-mudarrisina. Al-mudarrisin di sini kedudukannya sebagai apa? Maf'ulun Maf'ulun bih. bihi. Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi atau maf'ulun fihi? Bih. Bih, gitu ya, bihi. Bihi. Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi itu majrur atau marfu'? Mansub. Mansub. Ahsantuna. Berarti al-mudarrisin. Sa'altul mudarrisina. Al-mudarrisinnya mansub. Betul? Maf'ulun bihi mansubun. Ma alamatu nasbihi? Al-ya'u. Al-ya'u. Al-ya. Ahsant. Kenapa kok tanda nasabnya ya di sini? Karena jamak mudzakkar salim. Li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Jadi kalau misalkan kita mengi'rab nanti boleh sampai kalau betul-betul lengkap seperti itu sampai ujung. Oh. Kan sa'altu, sa'ala itu fi'lun, ya kan? Sa'ala itu fi'lun madin. Fi'lun madin. Lalu at-ta, ta itu dhamir Ta. muttasil fi mahalli raf'in fa'il. Fa'il kan ya? Ta-nya? Ya atau ya? Ya. Dalam keadaan rafa fi mahalli raf'in. Lalu al-mudarrisina maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Itu gambaran bocor. Nanti insya Allah kan kita pelajari tersendiri cara mengi'rab. Dan nanti ketika evaluasi ada soal mengi'rab juga. Jangan khawatir. Jangan khawatir, nggak ada. Tayyib. Nah, Samir, jamak mudzakkar salim kalau dalam keadaan jar, tanda jarnya apa, Ibu? Al-ya'u. Al-ya juga. Alamatu jarrihi al-ya. Misalnya bagaimana di sana? Hadhihi ghurfatul mudarrisin. Ini adalah ruangan para guru. Hadhihi ghurfatul mudarrisina. Kalau kita perhatikan al-mudarrisina di contoh ketiga ini kedudukannya sebagai apa, Ibu? Hadihi. Halo? Wah, di-mute semuanya ini, Ibu, kecuali Bu Juanita sama Mbak Eka. Hadihi mubtada. Hadhihi mubtada. Itu khobar. Khabar bahwa Mudarrisinnya mudhofun ilaihi. Benar. Alhamdulillah. Hadhihi mubtada ghurfatul khabar wa huwa mudhaf. Khabarun marfu'un wa huwa mudhaf. Al-mudarrisina mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Berarti al-mudarrisina sebagai mudhafun ilaih, ya? Iya. Untuk mudhafun ilaih itu majrur atau marfu' atau mansub? Majrur. Majrur. Di sini berarti al-mudarrisina yaitu mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi, tanda jarnya Al-ya. al-ya. Limadha? Li'annahu
Innahu jam'ul muzakkar mudzakkar. salim. La'annahu jam'ul mudzakkar salim. Baik, kurang lebih demikian Ibu-ibu. Ini ism yang keempat yang menggunakan alamatul i'rab al-far'iyah. Hal min soal, ada pertanyaan untuk jamak mudzakkar salim menggunakan tanda i'rab cabang berupa huruf? Hal min soal, ada pertanyaan? Halo? Belum. Umum Fikri, Bu Elvi? Insya Allah masih mudah ya? Insya Allah. Mafhum ya? Paham. Jadi di mute terus ya, nggak masalah. Tapi yang penting paham ya. Kalau diem-diem menghanyutkan nggak apa-apa. Diam-diam tidur. Diam-diam tidur. Baik. Nastamir. Al-khamis al-asma' allati tasta'milu al-alamat al-far'iyah, alamatul i'rab al-far'iyah. Ism kelima yang menggunakan tanda i'rab far'i, yaitu ism mutsanna, al-mutsanna. Al-mutsanna itu yang bagaimana Ibu? Yang double. Yang double. Nah, ini sudah pernah kita kenal jauh-jauh hari. Ism mutsanna yang menunjukkan ganda atau double atau dua lah boleh. Nah, kullul alamat fihi far'iyah. Semua tanda i'rab dalam semua keadaan pada ism mutsanna itu selalu menggunakan tanda i'rab far'i, selalu menggunakan tanda i'rab cabang. Baik dalam keadaan rafa, dalam keadaan nasab atau dalam keadaan jar, selalu menggunakan tanda i'rab far'i. Ya kan Ibu ya? Iya. Ya, Ya atau ya? Tanda i'rabnya berupa apa? huruf Berupa alif. Huruf apa? alif dan ya. Alif dan ya. Ahsantunna. Kalau dalam keadaan rafa, ma alamatu raf'ihi? Al-alif. Alamatu raf'ihi al-alif. Misalnya di sana ghaba talibani. Talibani di sana syahidnya. Ghaba talibani. Kata talibani ini kedudukannya sebagai Sebagai fa'il. fa'il, itu keadaannya selalu Marfu. marfu'. Talibani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi Al-alifu li'annahu. al-alif li'annahu ism musanna atau li'annahu al-musanna gitu ya. Talibani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif li'annahu musanna. Gitu Ibu ya. Jadi alif talibani bani, alif itu sebagai tanda rafa. Thumma ma alamatu nasbihi? Ma alamatu nasb fi ismil musanna? Ya. Ya. Al-ya, alamatu nasbihi al-ya. Misal di sana talabal mudiru talibaini. Talabal mudiru talibaini. Pak guru memanggil dua siswa. Kalau kita perhatikan pada contoh yang kedua ini talibaini, ini dalam keadaan apa? Kedudukannya sebagai apa? Kedudukannya maf'ulun bih. Maf'ulun bihi, keadaannya selalu Mansub. mansub. Ahsantuna, di sana talaba itu fi'lun, al-mudir fa'il, talibaini maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi Al-ya'u. al-ya'u li'annahu, alasannya kenapa? Karena li'annahul musanna. Kenapa kok tanda nasabnya ya? Li'annahu musanna. Karena dia ism musanna. Ahsantunna. Thumma ma alamatu jarril musanna? Al-ya'u. Al-ya'u juga. Alamatu jarrihi al-ya'. Nahu, misalnya di sana hadhil ghurfatu li talibaini. Ruangan ini untuk dua siswa. Hadhil ghurfatu li talibaini. Kata li talibaini. Talibaini di sini dalam keadaan apa Ibu? Majrur. Majrur karena sebelumnya ada huruf jar li. Li talibaini, berarti talibaini ismun majrurun wa alamatu jarrihi Al-ya'u. al-ya'u li'annahu
Tanna. Musanna. Tayyib. Mudah ibu-ibu ya ini, insyaallah. Ini Insyaallah. untuk yang kelima ini ism musanna. Ism musanna tanda i'rabnya selalu menggunakan tanda i'rab far'i berupa huruf. Dalam keadaan rafa, tanda rafa'nya alif. Dalam keadaan nasab dan jar, tanda nasab dan jarnya aliyah. Hal min soal, ada pertanyaan untuk yang kelima ini, ibu? La yujad? Belum. Belum? Banyak. Ahsantunna. Yakin ibu tidak ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ibu. Taib. Ini kalau di syarah ini di sini bentuk bagan seperti ini dan disendiri-sendirikan. Tapi sepertinya lebih mudah memahami yang di buku ibu. Jadi dikelompokkan bukan berdasarkan tanda, tapi dikelompokkan berdasarkan jenis isemnya. Gitu ibu ya. Lebih mudah yang di buku tadi kan Om ya? Iya. Ya. Jadi kita lihat yang di buku aja kalau gitu, nggak usah lihat yang di syarah. Di buku sesuai dengan jenis isemnya. Baik, berikutnya pembahasan berikutnya tentang ini betul-betul tidak ada pertanyaan Ibu dari 5 jenis isem yang menggunakan tanda i'rab cabang tadi? Belum. Belum ya. Jadi pada isem ya, bukan pada fi'lun. Fi'lun belum kita bahas. Pada isem yang menggunakan tanda i'rab cabang itu hanya 5 jenis isem itu tadi Om ya. Yang pertama isem apa? Isim mu'annas salim. Jam'ul mu'annas. Jam'ul mu'annas salim. Kapan dia menggunakan tanda i'rab cabang dan berupa apa? Berupa harakat. Kapan? Dalam keadaan apa? Atau kapan? Jama' mu'annas salim menggunakan tanda i'rab cabang dalam keadaan nasab. Dalam keadaan nasab kan gitu ya. Jama' mu'annas salim menggunakan tanda i'rab cabang jika dalam keadaan nasab, ya kan? Jika mansub dia menggunakan tanda i'rab cabang berupa tanda i'rab cabangnya berupa apa? Kasroh. Ahsantunna. Itu yang pertama, jama' mu'annas salim dalam keadaan nasab menggunakan tanda i'rab cabang berupa kasroh. Yang kedua, isem apa? Mamnu' minas sharaf. Isem mamnu' minas sharaf menggunakan tanda i'rab cabang kapan? Jika dalam keadaan apa? Jika dalam keadaan jar. Jika dalam keadaan jar dia menggunakan tanda i'rab cabang berupa fathah. Ahsantunna. Ism mamnu' minas sharaf menggunakan tanda i'rab far'i dalam keadaan jar berupa fathah. Tsumma asalis, ism yang ketiga apa Ibu? Al-asmaul khamsah. Al-asmaul khamsah itu abun, akhun, hamun, fu dan du. Itu semuanya menggunakan tanda i'rab far'i dalam semua keadaan i'rab, baik marfu', mansub atau majrur. Ya atau ya? Iya. Tanda i'rabnya berupa apa? Huruf. Huruf. Waw dalam keadaan rafa, lalu Alif dalam keadaan nasab. Alif dalam keadaan nasab, lalu dalam keadaan Ya. ya dalam keadaan jar. Ahsantunna. Tsumma ar-rawi, yang keempat, ya, ism apa yang menggunakan tanda i'rab far'i? Jam'ul mudzakkar salim. Jam'ul mudzakkar salim. Jam'ul mudzakkar salim juga dalam semua keadaan menggunakan tanda i'rab far'i. Baik dalam keadaan rafa, nasab atau jar. Tanda i'rabnya berupa apa? Huruf apa? Waw untuk dalam keadaan rafa menggunakan tanda waw, dalam keadaan nasab dan jar menggunakan aliyah.
Al-ya. Ahsantuna. Terakhir yang kelima, ism yang menggunakan tanda i'rab far'i itu apa? Musanna. Ism mutsanna. Ahsantuna. Ism mutsanna. Ism mutsanna itu juga dalam semua keadaan i'rab selalu menggunakan tanda i'rab far'i. Baik dalam keadaan rafa', nasab atau jar. Tanda i'rabnya apa? Huruf Huruf apa? Dalam keadaan rafa' tandanya Al-alif. al-alif, dalam keadaan nasab dan jar tandanya Ya. Al-ya. al-ya. Ahsantuna. Mudah ya? Itu ringkasannya seperti itu. Wadih? Fatahallahu alaikunna. Baik, berikutnya ini tentang macam i'rab lagi, macam-macam i'rab. Kalau tadi kan macam-macam tanda i'rab kan ya? Tanda Ya atau ya? ya. Kalau tadi macam-macam tanda i'rab. Kalau sekarang ini jenis i'rabnya. Jenis i'rabnya. Gitu ya? Jenis-jenis atau macam-macam i'rab. Kalau tadi tanda i'rabnya, kita membahas tanda i'rab apakah asli atau far'i. Sekarang jenis i'rabnya atau macam i'rabnya. Wadih? Wadih. Kalau ini mungkin kita harus melihat syarah. Kalau di sini hanya disebutkan satu, karena sebelumnya sudah disebutkan sebenarnya, tapi tidak diperjelas ini tanda i'rab apa. Jadi macam-macam i'rab itu ada 3 Ibu yang pernah kita singgung sebelumnya. Macam-macam i'rab itu ada 3. Ada i'rab zahir, zahirun, gitu kan? I'rab zahir. Zahir itu maksudnya bagaimana? Nanti. Lalu yang kedua i'rab taqdiri di sini, al-i'rab at-taqdiri. Lalu yang ketiga ada i'rab mahalli. Gitu ya? I'rab mahalli. Jadi ada i'rab apa Ibu? Yang pertama? Dohir. Zahir. Bukan zahiri, nggak ada zahirinya. Kalau zahiri itu mazhab fikih, Om. Zahir saja, zahir gitu ya. Ini nggak tahu ya. Kalau untuk orang-orang yang belajar ilmu syar'i, istilah zahiri itu kayak gimana? Istilah zahiri itu istilah yang kalau misalkan orang dibilang zahiri itu bukan suatu aib gitu. Karena ya mazhab zahiri itu terkenal banyak nyelenehnya, terkenal banyak menyelisihi apa ya? Dohir itu artinya terlihat. Zahir itu, zahir itu terlihat, nampak. Alah, udahlah kita nggak lagi bahas fikih kan, Om. Kita kembali ke sini lagi. Nanti nggak selesai-selesai. Ya, i'rab. Tadi ada i'rab apa saja Ibu? Ada 3. Yang pertama, Dohir. zahir. Yang kedua, Takdir. taqdiri. Kalau ini ada ya-nya, taqdiri, taqdiriyun. Ya. Lalu yang ketiga, Mahalli. mahalli. Mahalli juga ada ya-nya di akhir. Mahalliyun. Nah, baik. Begitu Ibu ya? Di syarah gimana bentuknya? Oh, itu sih. Naam. Oh, di sana dibalik, Om. Mahalli dulu baru takdiri. Jadi aqsamul i'rab salasah. Ada i'rab zahir, i'rab mahalli, dan i'rab taqdiri. Nah, begitu Ibu ya? Kita bahas satu-satu. I'rab zahir itu i'rab yang bagaimana? Zahir seperti namanya. Zahir tadi maksudnya apa Ibu? Yang Terlihat. terlihat atau nampak. Jadi i'rab zahir itu tanda i'rabnya itu selalu nampak. Ada dan nampak. Dia ditulis dan dibaca. Nah, ini makanya di sana dijelaskan di syarah al-i'rab al-zahir huwa al-i'rab alladzi tadhharu fihi alamatul i'rab. Yaitu jenis i'rab yang tanda i'rabnya itu kelihatan. Ada dan kelihatan. Gitu Ibu ya? Jadi tanda i'rab zahir, i'rab zahir itu adalah i'rab yang tanda i'rabnya itu ada dan nampak. Dia ditulis dan dibaca. Wadih? Wadih. Dan ini yang kita pelajari sejak awal tadi kita bahas ini. I'rab zahir itu tanda i'rabnya kelihatan. Baik itu berupa harokat atau berupa huruf. Semuanya tadi kan gitu ya.
Tanda i'rabnya kelihatan semuanya kan, Om ya? Entah itu tanda alamatul i'rab al-asliyah, dalam keadaan rafa tandanya dhammah, dalam keadaan nasab tandanya fathah, dalam keadaan jar tandanya kasroh, atau alamatul i'rab al-far'iyah pada 5 jenis ism tadi. Semuanya itu i'rab zahir, semuanya nampak, ditulis dan diucapkan. Ya atau ya? Iya. Naam, itu semuanya i'rab zahir. Mungkin di kitab tidak disebutkan oleh muallif hafizahullah karena ya secara isyarat saja, secara isyarat. Tadi yang dibahas itu semuanya i'rab zahir. Gitu Ibu ya? Wadih? Waduh. Alhamdulillah. Berikutnya kalau urutan di syarah di sana i'rab mahalli terlebih dahulu. Mau i'rab mahalli dulu atau takdiri dulu Ibu? Takdiri. Yakin takdiri dulu. Yang mana aja deh Ustadz. Yang mana aja. Yang penting artinya apa dulu nih gitu. Dicatat dulu. Mahal itu artinya apa, Om? Kita sering mengatakan fi mahal di jarrin dalam keadaan jar gitu ya. Jadi mahal itu kondisi. Kondisi. Maksudnya bagaimana? Wal i'rab alladzi la tadhharu fihi al-alamat wa la tuqaddar wa yakunu ta'thirul i'rab fil mahalli la fil lafzi. Secara singkat, ini agak bolak-balik. Secara singkat, i'rab mahalli itu i'rab yang memang asli tidak ada tandanya. Jadi tidak nampak dan tidak disembunyikan, memang asli tidak ada. Dan pengaruh i'rab itu hanya terpengaruh kata-kata yang menggunakan i'rab mahalli itu yang berubah itu hanya keadaannya saja, keadaan i'rabnya saja, sedangkan secara lafaz tidak ada perubahan. Mungkin lebih jelas pada contoh kemarin, ism mabni itu semua tanda i'rabnya atau semuanya menggunakan i'rab mahalli. Ism mabni itu semuanya menggunakan i'rab mahalli. Ism mabni itu kan tidak bisa berubah bentuk kan Ibu ya? Ya atau ya? Iya. Halo? Ism mabni itu tidak bisa berubah bentuk akhirnya. Ya. Yang berubah, tapi kalau misalkan berubah keadaan i'rabnya, yang berubah kan hanya keadaannya saja kan, Om ya? Tidak ada tandanya secara lafadz, ya atau ya? Iya. Ya. Itulah i'rabnya i'rab mahalli. Jadi tanda i'rabnya itu memang tidak ada, tidak ditulis, tidak dilafadzkan, tidak juga muqaddarah, tidak. Kalau muqaddarah itu aslinya ada tapi tidak ditulis, gitu ya. Kalau mahalli itu memang asli tidak ada. Jadi pengaruh i'rab itu hanya mempengaruhi keadaannya saja. Keadaannya saja, dalam keadaan jar, dalam keadaan nasab, dalam keadaan rafa. Tapi kalau secara lafadz tidak ada tandanya. Wadih? Bingung tidak? Halo, ada orang? Tes, cek. Jadi yang berubah hanya keadaannya aja gitu ya Ustaz? Yang berubah hanya keadaannya saja. Misalkan kemarin kayak haula'i dalam keadaan rafa ya haula'i, dalam keadaan nasab ya haula'i, dalam keadaan jar juga haula'i. Tapi kondisinya kan berubah, keadaannya berubah. Dia dikatakan fi mahalli raf'in dalam keadaan rafa, fi mahalli nasbin dalam keadaan nasab, fi mahalli jarrin dalam keadaan jar. Itulah kenapa kok dikatakan i'rab mahalli itu, karena kita mengi'rabnya seperti itu, fi mahalli gitu. Jadi kondisinya atau keadaannya saja yang berubah. Kalau secara lafadz tidak ada perubahan. Gitu Om ya. Kalau i'rab zahir tadi kan perubahannya itu nampak secara lafadz, ya atau ya? Iya. Secara lafadz tandanya itu nampak zahir. Secara lafadz. Kalau i'rab mahalli itu memang tidak ada tandanya dan perubahan itu hanya pada keadaannya saja atau kondisinya saja dalam keadaan rafa atau nasab atau jar. Lalu di sana sama Ustaz, sama kayak kedudukan dia di kata itu Ustaz. Nah, betul. Gini Om. Jadi ketika kita mengi'rab itu beda kan. Jadi biasanya kita mengi'rab itu yang kita sebutkan terlebih dahulu adalah kedudukannya. Kedudukan suatu kata, misalkan
dia sebagai fa'il atau maf'ulun bihi atau maf'ulun fihi atau mubtada atau khobar. Yang kita sebutkan terlebih dahulu biasanya seperti itu kalau kita mengi'rab. Itu kedudukan. Kalau keadaan i'rab itu apakah dia marfu', majrur atau mansub atau fi mahalli raf'in, fi mahalli jarrin, fi mahalli nasbin. Itu keadaan atau kondisi i'rab. Gitu ya? Ya, tadi saya mau nanya itu, Ustadz, kalau mau i'rab itu kedudukan dulu atau gimana? Tapi kan belum latihan, jadi saya nggak jadi nanya. Nggak masalah. Jadi urutannya biasanya seperti itu. Kalau yang kita i'rab itu ism atau fi'lun, maka kita sebutkan kedudukannya terlebih dahulu. Afan, kalau yang kita i'rab itu ism, maka kita sebutkan kedudukannya terlebih dahulu. Dia kedudukannya sebagai apa? Apakah fa'il atau maf'ulun bihi atau maf'ulun fihi atau maf'ul yang lain atau hal atau mubtada atau khobar atau badal atau mudhaf atau mudhafun ilaih atau na'tun. Jadi yang pertama kita sebutkan kedudukannya dulu gitu ya kalau nge-i'rab. Setelah itu baru keadaan i'rabnya, kondisinya. Dia apakah marfu', apakah mansub atau majrur. Atau fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin. Gitu ya, Ibu ya? Ya. Ini ism, kalau ism seperti itu. Atau kalau misalkan biasanya dalam kondisi jar majrur, kalau jar majrur langsung saja kita sebutkan ismun majrurun gitu ya. Langsung ini jenis kata ism, lalu kondisinya majrur. Kayaknya nanti kalau udah latihan i'rab baru mulai ini, Ustaz. Masya Allah. Jadi sekarang pemanasan dulu, Bang. Jadi ini i'rab mahalli itu seperti itu. Jadi tidak ada tanda i'rabnya. Memang betul-betul tidak ada tanda i'rabnya. Kalau muqaddarah itu kan ada kan aslinya. I'rab takdiri, kalau i'rab takdiri itu aslinya ada. Tapi tidak ditulis. Kalau mahalli itu memang asli tidak ada tanda i'rabnya. Kalau perubahan kondisi i'rab itu hanya pada kondisinya saja. Keadaannya saja, tidak ada secara lafadz perubahannya. Dan i'rab mahalli ini berlaku pada apa saja? I'rab mahalli ini berlaku pada apa saja? Pada ism apa? Di sana disebutkan fil asma'il mabniyah. Yang pertama, di dalam ism mabni. Semua ism mabni itu i'rabnya i'rab mahalli. Jadi ism mabni yang 8 kemarin itu kalau di i'rab semuanya itu i'rabnya i'rab mahalli. Jadi tidak akan kita katakan marfu', mansub atau majrur, tapi kita katakan fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin. Gitu ya, Ibu ya? Semua ism mabni. Wadih? Oke. Ada yang bingung? Jadi kalau isim mabni pasti pakai fi mahali gitu. Nah, kalau ism mabni selalu i'rabnya i'rab mahalli. Selalu i'rabnya i'rab mahalli. Berarti kalau mau i'rab kita katakan fi mahalli, jangan dikatakan marfu', mansub atau majrur, tapi fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin atau fi mahalli jarrin. Begitu Ibu ya. Ini yang pertama yang menggunakan i'rab mahalli adalah al-asma al-mabniyah, semua ism mabni. Yang kedua, selain al-asma al-mabniyah yang menggunakan i'rab mahalli adalah al-jumal. Jumlah ya, Ibu. Jumlah itu i'rabnya juga i'rab mahalli. Kemarin kita mempelajari khobar itu bisa berupa jumlah kan ya, Ibu ya? Iya. Khobar itu bisa berupa jumlah. Berarti nanti khobar itu kalau misalkan berupa jumlah kita katakan wal jumlah atau kita katakan wal jumlah al-fi'liyah atau al jumlah al-ismiyah fi mahalli raf'in khabar. Gitu ya. Misalkan apa susunan kalimatnya? Muhammadun dhahaba ilal masjid. Muhammadun dhahaba.
Atau gitu sajalah. Muhammadun dhahaba. Muhammadun mubtada, ya atau ya? Iya. Dhahaba itu jumlah fi'liyah, ya atau ya? Iya. Itu fi'lun dan fa'il. Fi'lun dan fa'il, berarti jumlah fi'liyah. Jumlatun fi'liyatun fi mahalli raf'in khabar. Gitu ya, Bapak ya? Iya. Tapi sebelumnya biasanya diterinci dulu. Muhammadun mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah, lalu dhahaba itu fi'lun madin mabniyun 'alal fathi wal fa'il dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Berarti kan ada fi'lun ada fa'il kan ya? Iya. Berikutnya dilanjutkan lagi wal jumlah al fi'liyah, dan jumlah fi'liyah yang dhahaba ini tadi terdiri dari fi'lun dan fa'il fi mahalli raf'in khabar, dalam keadaan rafa sebagai khabar. Jadi jumlah itu i'rabnya i'rab mahalli. Gitu ya, Bapak ya? Iya. Baik. Selanjutnya yaitu syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu juga i'rabnya i'rab mahalli. Seperti kemarin kita mempelajari khobar itu bisa berupa syibhul jumlah. Misalnya Muhammadun fil masjidi. Muhammadun fil masjidi. Muhammadun mubtada marfu'. Ya atau ya? Iya. Lalu fil masjidi, fi itu harful jar mabni la mahalla lahu min al-i'rab. Al masjidi ismun majrur wa alamatu jarrihi kasrah dhahirah. Kasrah dhahirah ala akhirih. Kasrah dhahirah. Wal jar wal majrur, jar dan majrur itu syibhul jumlah. Naam, syibhul jumlah fi mahalli raf'in khabar. Syibhul jumlah fi mahalli raf'in khabar. Gitu ya, Bapak ya? Bingung tidak? Syibhul jumlahnya dulu atau jar wal majrurnya dulu, Ustaz? Bingung urutannya. Bingung urutannya? Ibu-ibu mau dicoba ditulis? Boleh. Saya tadi bilang contohnya Muhammadun fil masjidi gitu ya. Iya. Muhammadun fil masjidi. Muhammadun sebagai Mubtada marfu'. Mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Fil masjidi. Kata Muhammadun mubtada'un marfu'un alamatu. Afan, ini cahaya dari jendela. Mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi apa ibu? Dhammatun zahiratun. Dhammatun zahiratun. Tadi kalau Ustaz bilangnya apa? Fi akhirih ya? Ala akhirih. Oh, ala akhirih. Ini kalau benar-benar lengkap. Kalau misalkan dhammatun zahiratun aja udah betul. Oh iya, zahiratunnya kurang. Astagfirullah. Nggak cukup ini. Zahiratun, dhammatun zahiratun. Mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Gitu, ya? Iya. Kan ini tanda i'rabnya zahir kan, ya? Zahir, bukan muqaddarah. Dhammatun zahiratun, bukan dhammatun muqaddaratun. Subhanallah. Lalu fi itu harful jar. Jar mabni.
Harfu jarrin atau harful jar. Mabniyun. Ini semua huruf mabniyun ya. Kemarin kita sampaikan kan ya? Iya. Mabniyun. Mabniyun ala sukun. Mabni kan akhirnya sukun kan ya, huruf terakhirnya? Iya. Mabniyun ala sukuni. Terus? La mahalla laha min al-i'rab. La mahalla lahu atau la mahalla laha boleh lah. La mahalla lahu, kita gunakan lahu aja di sini. La mahalla minal i'rab. Kalau huruf mudah Ibu, i'rab. Kalau huruf ini mudah. Mudahnya maksudnya gimana? Semua huruf itu la mahalla lahu minal i'rab, tidak mempunyai keadaan i'rab. Begitu Ibu ya. Kalau mengi'rab huruf itu mudah, tinggal disebutkan ini huruf ini jenis huruf apa. Ya kan Ibu ya? Iya. Ya, apakah ini harfu nasbin atau harfu jarrin atau harfu taukidin, harfu apa misalkan al-kafah atau yang lain misalkan. Atau harful qasam. Harful jar, qasam itu termasuk atau huruf-huruf yang lain atau harful ataf. Dan semua huruf itu mabni. Jadi kita sebutkan ini jenis hurufnya apa, lalu kita katakan mabniyun, pasti huruf itu mabni. Mabniyun, tapi mabni ala madza? Jadi huruf terakhirnya itu tandanya apa? Apakah ala sukun atau ala dhamm atau dhamm atau ala al-fath atau ala al-kasr? Jadi Gitu ya, kalau Beb ya? huruf nasab alal fath. Betul. Oke. Enggak, Om, tergantung hurufnya itu. Tergantung hurufnya ini, huruf terakhirnya apa. Kalau inna, berarti huruf terakhirnya, harokatnya fathah kan, ya? Inna. Ya atau ya? Iya. Iya. Oh iya. Jadi hurufnya itu. Gitu ya? Oh. Jadi Kalau ini fi, huruf ya-nya sukun kan, Om ya? Maka kita katakan, na'am, harokat hurufnya. Jadi kita katakan di sini, mabniyun ala sukun. Harful jarrin, atau harful jarri, mabniyun ala sukun. Jadi di jenis hurufnya dulu, lalu mabni ala madza, setelah itu baru kita katakan selalu huruf itu la mahalla lahu minal i'rab, tidak mempunyai keadaan i'rab. Gitu Ibu ya? Iya. La mahalla lahu minal i'rab. Kalau jumlah i'tiradiyah juga la mahalla laha minal i'rab. Jumlah i'tiradiyah. Jumlah i'tiradiyah itu sebenarnya biasanya seperti doa gitu. Radhiyallahu anhu, rahimahullah, hafizahullah, rahimahullah dan lain-lain. Sallallahu alaihi wasallam, subhanahu wa ta'ala. Itu jumlah i'tiradiyah la mahalla laha minal i'rab. Jumlah tambahan, sisipan gitu. Kalau harf itu juga selalu la mahalla lahu minal i'rab. Tidak mempunyai kedudukan i'rab. Gitu Om ya? Mudah kan Om ya kalau huruf? Huruf disebutkan dulu jenis hurufnya apa, lalu mabni ala madza, lalu selanjutnya la mahalla lahu minal i'rab, tidak mempunyai kedudukan i'rab. Selanjutnya di sini al-masjidi tadi apa Om? Ismun majrurun. Al-masjidi kita tulis di mana ini Om? Ismun majrurun wa alamatu jarrihi apa Om? Kasratun dhahiratun. Kasratun dhahiratun ala akhirihi. Dhahiratun. Ala akhirihi atau kasratun dhahiratun itu sebenarnya enggak masalah. Ini jumlahnya gimana? Syibul jumlah.
Ini sudah ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun ala akhirih. Udah, ya? Udah. Ini sudah semuanya? Udah. Kalau sudah, kita hapus, Om. Ya, kalau yang lain belum, nggak tahu deh, Kak. Kita hapus, Om, ya? Ini nggak ada tempat ini, Om. Bentar, Ustaz. Belum di Jerry. Afan ini, Om. Tulisannya kayak cacing semua ini, Om. Bagus kok, Ustaz. Kebaca. Yang bilang bagus ini sindiran. Wa alamatu ini alamatu. Ya, kok hilang? Yang fi tadi sudah, Om, ya? Udah. Sudah hapus kalau sudah. Sekarang lanjutannya, Om, ya? Wal jar wal majrur. Wal jar wal majrur. Ini jangan terlalu tinggi, nanti nggak cukup lagi. Nah, jangan terlalu rendah maksudnya. Wal jar. Maksudnya jar di sini adalah huruf jar, ya. Wal jar wal majruru. Dan majrurnya. Setelah zohir itu tadi, Ustaz. Apa, Om? Terusan setelah zohiri itunya. Setelah zahir ini, Om. Ala akhirih. Kasratun zahiratun ala akhirih. Itu kalau lengkap. Kalau lengkap seperti itu. Terus selanjutnya itu kalau lengkap mau ditambahkan ala akhirih boleh, kalau enggak masalah. Setelah itu baru dilanjutkan ini wal jarru wal majruru gitu, ya. Atau wal jarru, afan, ini saya yang salah. Wal jarru, jar karena huruf jar ini fa'il, ya. Wal jarru wal majruru. Ini, ya. Wal jarru wal majruru syibhul jumlah. Oh gitu, syibul jumlahnya di belakang. Syibhul jumlah dalam keadaan apa, Ibu? Rofa. Fi mahalli raf'in sebagai Khobar mubtada. Khobarun atau khobarul mubtada, boleh. Khobarnya mubtada gitu kan, ya? Iya. Biar nggak ketukar sama inna. Khobar yang lain. Iya. Khobar kanan ya bisa juga. Khobarul mubtada. Itu, ya? Syibhul. Oh, berarti itu alif lam ya, syibhul jumlati ya, Ustaz? Naam, syibhul jumlah itu maksudnya. Syibhul jumlah. Wal jaru wal majruru syibhul jumlah fi mahalli astagfirullah. Ini kelewat, Om. Fi mahalli apa, Om? Raf'in. Fi mahalli raf'in. Jadi, Om, ya? Ini yang terlewat. Fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Khabar mubtada kan selalu dalam keadaan rafa kan, ya? Iya. Nah. Al-jar wal majruru syibhul jumlah fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Jadi jar dan majrur ini dalam keadaan rafa sebagai khabar. Insyaallah mafhum, ya? Insyaallah. Ini sebenarnya pemanasan aja. Nanti sebenarnya pembahasan tentang mengi'rabnya betul-betul mengi'rab nanti insyaallah. Entah itu minal kitabah. Hal min soal? Kirain aku syibhul jumlah duluan, nggak taunya
disebutin dulu jabatannya. Atau kalau misalkan nggak disebutkan al-jar wal majrur, langsung syibhul jumlah malah, itu nggak perlu disebutkan lagi setelahnya al-jar wal majrur. Wa syibhul jumlah fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Kalau langsung syibhul jumlah. Jadi nggak perlu disebutkan jar majrur lagi. Wa syibhul jumlah fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Di sini kan tidak ada syibhul jumlah yang lain selain fil masjidi, ya atau ya? Iya. Nah, boleh seperti itu. Syukran Ustaz. Ya. Biasanya kalau pada dzaraf seperti itu biasanya. Dzaraf itu langsung wa syibhul jumlah fi mahalli raf'in khabar, misalnya seperti itu. Atau khabarul mubtada. Kalau jumlah gimana? Kalau jumlah maka kita sebutkan wal jumlatul fi'liyatu atau wal jumlatul ismiyatu fi mahalli raf'in khabar. Gitu ya? Wal jumlatul fi'liyatu atau wal jumlatul ismiyatu fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Hal min soal? Ada pertanyaan? Hal intahitun minal kitabah? Sudah selesai menulis Ibu-ibu? Semuanya? Kelas. Ya. Ada yang belum selesai? Wah, diem-diem baik semuanya. Diam-diam baik. Baik, tidak ada pertanyaan ya? Insya Allah ini kita tutup. Kita kembali ke tadi sebelum kita tutup. Baik, tentang i'rab mahalli. I'rab mahalli tadi berarti asli tidak ada tanda i'rabnya, Om ya? Asli tidak ada tanda i'rabnya dan pengaruh i'rab itu hanya pada kondisi atau keadaannya saja, keadaan i'rabnya. Jadi kita katakan fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin atau fi mahalli jarrin. Dan i'rab mahalli ini berlaku pada ism mabni yang pertama, lalu pada jumlah yang kedua, lalu pada syibhul jumlah yang ketiga, dan yang terakhir pada al-masdar al-mu'awwal. Mungkin kita kemarin kan mempelajari mubtada itu bisa berupa masdar mu'awwal kan Ibu ya? Ya? Atau ya? Ya. Masdar mu'awwal itu i'rabnya juga i'rab mahalli. Meskipun itu kita harus i'rab satu persatu dulu. Misalkan wa antasumu khairul lakum. Antasumu khairun lakum. Antasumu itu masdar mu'awwal kan Ibu ya? Ya. Antasumu khairun lakum. An itu harfu apa? Huruf apa? Harfu jazmin, ya itu ya? Oh iya. Harfu jazmin kan namanya? An itu harfu jazmin. Jadi kita sebutkan jenisnya apa? Harfu jazmin, lalu mabniyun. Mabniyun ala madza? An itu Ibu. Ala sukun. An itu mabniyun ala sukun. An itu mabniyun ala sukun. Berarti an harfu jazmin mabniyun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rab. Gitu ya. Jadi mudah kalau mengi'rab huruf. An harfu jazmin mabniyun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Lalu tasumu itu fi'lun kan Ibu ya? Iya. Fi'lun mudhari'un majzum berarti. Iya atau ya? Iya. Kan ada an sebelumnya. Jadi fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi. Wah, kita belum membahas i'rab fi'lun. Wa alamatu jazmihi hadfun nun. Hadfun nun. Li'annahu minal af'alil khamsah. Tasumu. Aslinya kan tasumuna. Antasumu itu fi'lun. Lalu al-waw itu ada waw jamaahnya kan Ibu ya? Tasumu. Ya atau ya? Ya. So, wawnya itu adalah dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli raf'in fa'il. Al-waw itu sebagai fa'il. Lalu al-masdar al-mu'awwal
Al-masdar al-muawwal min an wal fi'lul mudhari'. Al-masdar al-muawwal min an wal fi'lul mudhari' fi mahalli raf'in mubtada. Gitu Ibu ya. Kurang lebih seperti itu. Al-masdar al-muawwal yang terdiri dari an dan fi'il mudhari' itu tadi fi mahalli raf'in mubtada, dalam keadaan rafa' sebagai mubtada. Kurang lebih seperti itu, tapi jangan dibingungkan. Di sini sudah ada. Oh, di sini ada. Sudah repot-repot. Al-amthilah hadza talibun ism isyarah mubtada fi mahalli raf'in, itu hadza. Wa anta sumu khairun lakum. Al-masdar al-muawwal ini an dan fi'il mudhari' ini fi mahalli raf'in mubtada. Ini secara singkat seperti itu. Tapi biasanya kalau mengi'rab itu dirinci dulu baru secara umum. Tadi satu-satu, ini huruf, ini fi'lun, ini fa'il. Baru setelah itu al-masdar al-muawwal yang terdiri dari an dan fi'il mudhari' itu tadi fi mahalli raf'in mubtada. At-talibu yaktubu. Yaktubu ini khabar, al-jumlah al-fi'liyah fi mahalli raf'in khabar. At-talibu fil fasli. Fil fasli itu syibhul jumlah fi mahalli raf'in khabar. Kurang lebih seperti itu untuk i'rab mahalli. Nanti mungkin ibu-ibu bisa murajaah lagi apa yang kita pelajari hari ini, dibuka-buka, direnungi, dihayati. Dan nanti kalau misalkan ada kendala atau yang belum jelas atau masih bingung, silahkan ditanyakan ibu-ibu ya di pertemuan berikutnya insya Allah hari Jumat. Paham ya? Halo? Nah, berarti hari ini kita membahas tentang tanda-tanda i'rab asli dan far'i. Yang far'i itu pada ism apa saja, ada 5 ism. Lalu kita membahas tentang macam-macam i'rab. Ada i'rab zahir, ada i'rab mahalli, dan i'rab takdiri. Tapi i'rab takdiri belum kita bahas. Insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan kemudahan. Hal min soal, ada pertanyaan sebelum kita tutup, ibu-ibu? Nah, La yujad? Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan dalam setiap urusan kita. Dan semoga Allah memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga semua ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya, serta orang-orang yang kita sayangi dimanapun kita berada. Semoga Allah memberikan keturunan kepada kita, keturunan yang salih dan salihah. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan.